Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga bawang merah kembali meroket di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Petani gagal panen akibat banjir menjadi pemicu harga naik. Kasus perdagangan orang dengan modus kawin kontrak diungkap polisi. 2 muncikari ditangkap. Bobol situs judi online yang sudah diblokir pemerintah, seorang pria ditangkap di wilayah Tangerang, Banten. Pelaku menjual aplikasi untuk memudahkan pembeli membuka situs judi yang terblokir. Sebagai langkah untuk antisipasi meningkatnya kasus demam berdarah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan melakukan pengasapan atau fogging di pemukiman warga. Dari awal tahun hingga pertengahan bulan April, tercatat sebanyak 677 kasus DBD. 6 orang diantaranya meninggal dunia. Permukiman warga Desa Pajawan Kidul, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan dipenuhi asap. Secara menyeluruh, permukiman ini di-fogging setelah sejumlah warga setempat terjangkit demam berdarah. Fogging menyasar tempat-tempat berpotensi menjadi sarang nyamuk dewasa, dari mulai selokan hingga ke ruang dalam rumah warga. Sejak Januari hingga pertengahan bulan April 2024, tercatat ada 677 kasus DBD di Kabupaten Kuningan. Dari jumlah tersebut, 6 orang diantaranya meninggal dunia. Kasus DBD di Kabupaten Kuningan meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 500 kasus. Ternyata berdasarkan data sampai April ini, itu ada 677 kasus. Artinya apa? Ini sudah kuning menjelang merah. Memang langkah-langkah sudah kita lakukan di awal. Sudah ada. Nah, meninggal 6 orang. Jadi dari 677 kasus itu 6 orang meninggal. Kami ini sebuah hal yang harus diantisipasi. Nah, bentuk KTP adalah fogging serentak di Kabupaten Kuningan. Meningkatnya kasus DBD di Kabupaten Kuningan tak lepas dari banyaknya masyarakat yang mudik saat Lebaran. Masyarakat urban yang datang ke Kuningan, terus beberapa saat ke Jakarta atau merantau keluar kota, kembali ke sini kena DBD. Artinya itu efek mudik juga ya? Iya, betul. Untuk mengantisipasi DBD, masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara 3M, menguras, menutup dan mengubur agar nyamuk tidak bersarang. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Pemberantasan terhadap judi online terus digencarkan aparat penegak hukum. Di Cianjur, seorang pembobol situs judi online yang sudah terblokir ditangkap polisi. Pelaku telah meraup untung ratusan juta rupiah dari tindak kejahatannya. Kasus pembobolan situs judi online yang sudah diblokir pemerintah terbongkar atas temuan penjualan aplikasi di salah satu marketplace. Aplikasi ini memudahkan pembeli untuk membuka situs judi online yang sebelumnya sudah diblokir oleh pemerintah. Dari sana, Polres Cianjur kemudian meringkus pria bernama Antonius, berusia 41 tahun di wilayah Tangerang, Banten. Antonius tergolong canggih. Ia nekat membobol situs judi online yang sebelumnya sudah diblokir pemerintah. Selama 1 tahun terakhir, Antonius membobol situs yang sudah diblokir lalu menjual aplikasi agar pembeli bisa membuka kembali situs judi tersebut. Antonius meraup untung ratusan juta rupiah dari menjual aplikasi dengan harga antara Rp150.000 hingga Rp600.000. Jadi pelaku ini membuat shortcut web atau shortcut aplikasi, kemudian dijual melalui marketplace seperti Tokopedia, kemudian juga ada mungkin marketplace yang lain. Setelah mendapatkan linknya, kemudian nanti akan diarahkan melalui email untuk dikirim link selanjutnya sehingga bisa mengunduh aplikasi judi online yang bisa diinstal oleh para penggunanya ya, atau masyarakat dengan mudah tanpa harus menggunakan VPN dan juga tanpa terblokir oleh Kominfo tadi itu. Sejumlah barang bukti disita polisi.
di antaranya ponsel, beserta laptop yang biasa pelaku gunakan untuk membuat aplikasi. Penangkapan Antonius merupakan bagian dari upaya pemberantasan judi online yang makin marak. Pemerintah sampai membuat satgas khusus untuk memberantas penyakit masyarakat ini. Pelaku dijerat pasal berlapis, sehingga terancam penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Terjatuh dari motor hasil curian saat dikejar korban, seorang pencuri babak belur dihakimi warga di Jalan Jalaksana Kuningan. Pelaku terjatuh akibat bertabrakan dengan pengendara motor lain. Pencuri ini harus merasakan perbuatannya. Ia babak belur dihakimi warga di Jalan Jalaksana Kuningan. Warga begitu geram karena pelaku sempat kabur dan dikejar korban sebelum akhirnya terjatuh dari motor curian. Proses evakuasi pelaku dari kepungan warga tidaklah mudah. Polisi kesulitan menghalau warga yang masih berupaya menghajar pelaku. Jatuh dulu, jatuh tuh, disenggol jatuh ya, musur. Bangun lari, dikejar, dan maling gitu. Pada waktu jatuh itu ada berapa orang, Pak? Satu orang yang jatuh. Oh, satu orang. Tas, bawa pistol mainan dah. Pistol mainan. Ya, sama saya dirawat di sini, bawa tas, bawa celana itu juga. Sebelumnya pelaku bersama rekannya terekam kamera pengawas mencuri motor di samping toko di kawasan Cirendang. Namun aksi kedua pelaku terpergok, sehingga korban langsung mengejar dan meneriaki maling. Pelaku baru terhenti setelah kendaraannya bertabrakan dengan pengendara lain, sedangkan satu pelaku lain berhasil lolos dari kepungan warga. Dari pelaku dan pelaku yang sudah diamankan, dia melakukan sebuah atau kejadian pencurian kendaraan bermotor. Jadi untuk sementara sedang kita lakukan penyelidikan lebih dalam untuk mencari satu lagi pelakunya yang sedang melarikan diri. Pelaku berarti berapa orang kan? Diperkirakan 2 orang. Polisi menyita sepeda motor dan pistol mainan dari pelaku. Sedang pengendara motor yang ditabrak pelaku dibawa ke Puskesmas Jalaksana untuk dirawat. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Pemilihan kain yang bagus tentu jadi penentu keindahan busana. Nah, kali ini saya ingin ajak Anda untuk mengenal kain tenun sutra khas dari Tasikmalaya. Seni tenun kain sutra bisa kita sebut sebagai warisan budaya di Indonesia. Ya, sejak zaman dahulu nenek moyang kita sudah ahli memadukan ragam warna benang dengan alat-alat penenun untuk membuat ragam corak kain. Ragam yang khas dari masing-masing daerah menjadi penanda dan kebanggaan budaya. Kini, dengan alat penenun yang lebih modern, yaitu alat tenun bukan mesin, seni membuat kain tenun ini masih bisa kita temui. Salah satunya di Desa Cipondok, Kecamatan Sukarsik, Kota Tasikmalaya. Ya, kita kan punya khas, di sini kan ada khas daun sulamurbei. Itu kan filosofinya dari, itu pakan untuk ulat sutra. Nah, kalau ini kan kaliki, ini kan dulunya sejarahnya dulu pernah merah ulat, tapi makannya daun kaliki. Jadi kita dibikin sejarah gitu, bikin motif. Kalau tenun itu tahun 2005-an lah. Awalnya kan pelihara ulat sutra awalnya gitu. Terus Sabilungan itu kan satu keluarga, emang kebanyakan saudara gitu. Intinya kan tujuannya memperdayakan masyarakat setempat dulu gitu. Di pabrik inilah sejumlah kain tenun katun dan tenun sutra khas Tasikmalaya diproduksi. Kain-kain cantik beragam warna itu dibuat oleh sejumlah pemuda di kawasan ini setiap harinya. Kalau proses pertenunan itu awalnya itu pengelosan. Jadi si benang itu kan kalau di sutra itu berbentuk areal, kita dikelos, udah close, masuk ke proses hani untuk menentukan jumlah benang dan lebar panjang kain, udah itu masuk ke penyucukan. Terus naik ke mesin, bikin motif, kita masuk proses tenun, udah proses tenun, jadi kain langsung ditarik, ada proses pengguntingan, namanya pengguntingan bulu, udah beres pengguntingan, baru kita masuk ke finishing, pencucian kain untuk proses pencurupan warna. Kalau kita jalan mesinnya 10 mesin, satu orang itu minimal 2 kain kan, tinggal dikali aja. Di sini kan kita ada 2 jenis kain kan, ada semi sutra sama katun sama sutra full.
Kalau semi katun itu harga bulu itu di angka 400 sampai di 450.000, kalau sulamnya di angka 800.000. Kalau sutranya, kalau sutra bulu itu di angka 900 sampai 1 juta, kalau sulamnya di angka 1,3 itu. Ini prosesnya sama dengan katun, cuma bedanya ini dilusi pakai sutra asli semua. Dia lebih kelihatan kilaunya lebih kelihatan, sentuhannya lebih kerasa gitu kalau sutra itu, lembut gitu. Kita sekarang masih di Pulau Jawa, terus bisa ke Sumatera, ke Solo gitu. Emang pasar yang paling ini mah Jakarta Bandung. Kita kan banyaknya kejualnya ke butik-butik, jadi untuk jualin lagi. Paling saya pernah ke Medan, pernah kan dulu saya sampai ke Medan pernah, sampai melatih di sana pernah gitu kan. Terus Palembang, paling ya sekitar Sumateraan lah gitu. Untuk mengenalkan lebih luas eksistensi kain khas Tasikmalaya ini, beragam acara pameran di berbagai daerah pun kerap diikuti. Kalau bisa nenun itu dari tahun 2018 sampai saat ini. Kalau saya bisa bikin 2 kain dari pagi sampai sore. Kalau nenun itu harus sabar, harus ikhlas lah. Intinya pakai perasaan, karena kan ini mesin, jadi harus pakai perasaan kita, jadi mesin menyatu sama kita sendiri gitu. Bangga juga karena ada hasil tenun kain dari Kabupaten Tasikmalaya, jadi bisa membawa nama Kabupaten Tasikmalaya lah. Ya kalau kita di sini kan fokusnya untuk Kabupaten Tasikmalaya ya. Ya semoga petenunan ini bisa terus maju dan anak muda bisa bangkit, jadi bisa menggali potensi yang ada di tempat sendiri. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.